yang memiliki nama latin Arenga pinnata merupakan tanaman tropis yang tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara. Pohon enau memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan mulai dari akar hingga daunnya. Pohon dari keluarga palem-paleman ini biasa disadap air nira dari bunga jantannya untuk dijadikan bahan gula aren. Selain itu, air sadapan nira juga sering difermentasi dengan diberi kulit kayu manggis hutan untuk dijadikan salah satu minuman tradisional yang biasa disebut dengan istilah sakeru oleh masyarakat Indonesia bagian timur. Sore ini, aku mengambil sakeru pesanan Kumaji langsung dari pohon di kebun yang tak jauh dari rumah. Aktivitas ini biasa dikenal dengan istilah lokal batifak. Bagi masyarakat Ambon, sakeru tidak hanya digunakan sebagai bahan minuman, melainkan juga bisa diolah menjadi salah satu bahan penting kue tradisional mereka yang biasa dikenal dengan nama kue bruder. Dinamakan bruder karena resep masakan ini merupakan peninggalan warisan bangsa Eropa yang tinggal di Indonesia ketika zaman pendudukan Belanda di masa lampau. Kue bruder sebenarnya merupakan olahan kue bolu yang memiliki karakter lembut dan padat. Karena itu, sebelum diolah menjadi adonan, tepung terigu haruslah diayak terlebih dahulu agar didapatkan butiran tepung yang lembut dan halus. Selanjutnya, biji nanari atau kenari yang berukuran kecil dilepaskan dari kulit arinya untuk kemudian diolah bersama adonan. Bu, ini sakerunya, Bu. Oh, Bu, sebentar, harus disaring dulu. Oh, ya, Bu. Sebelum diolah, sakeru hasil sadapan biasanya masih terdapat sisa kulit maupun kotoran lainnya. Maka harus disaring dahulu agar sisa kotoran tidak tercampur dengan adonan ketika diolah. Dalam membuat adonan kue bruder, sebenarnya hampir sama dengan tahapan pembuatan kue jenis butter cake yang menggunakan banyak mentega. Namun perbedaannya terletak pada penggunaan sakeru sebagai bahan pengembang adonannya. Untuk membuat kue bruder, awalnya telur ayam dengan gula pasir dikocok hingga tercampur merata dan sedikit mengembang. Bu, ini sakerunya, Bu, udah siap? Taruh aja di situ dulu. Sakeru yang dicampurkan ke dalam adonan dengan perbandingan tepung terigu yang akan digunakan, biasanya 400 ml sakeru untuk 750 gram tepung terigu, agar adonan dapat mengembang dengan baik nantinya. Sakeru yang digunakan dalam kue bruder menggunakan sakeru yang telah mengalami proses fermentasi, hingga memiliki aroma yang kuat serta rasa sedikit pahit dan asam. Maka ditambahkan 1 kaleng susu creamer dan vanili agar cita rasa kue bruder yang manis dan lembut tetap terjaga. Karena kue bruder merupakan butter cake, maka barulah 300 gram mentega dan tepung terigu yang telah diayak dituang ke dalam adonan agar adonan semakin padat. Kue bolu lainnya, kue bruder biasanya memiliki warna yang khas dari mentega yang digunakan dalam adonan. Namun kali ini, aku mencoba memberikan variasi warna pada adonan yang dibuat supaya lebih menarik.
jadi harus segera dituang ke dalam loyang untuk dicetak agar adonan tidak turun atau bantat saat dipanggang nantinya. Tak lupa, sebelum di oven, biji nanari juga ditaburkan di atas adonan sebagai topping agar lebih menarik. Setelah dicetak dengan loyang, adonan kue puder selanjutnya dibakar dengan oven tradisional yang menggunakan tutup seng dan bara api dari sabut kelapa di atasnya selama hampir 1 jam. Meski sedikit memakan waktu bila dibandingkan dengan oven kompor dan oven listrik, namun proses pemanggangan dengan teknik ini memberikan cita rasa tersendiri pada adonan ketika sudah jadi nanti. Selain itu, tingkat kematangan adonan bisa diatur sesuai selera, karena bara api pemanggangan dikontrol terus-menerus. Adalah salah satu pembuat kue puder di desa Siwui kepada yang telah mewarisi rahasia resep olahan kue puder khas Ambon yang telah diturunkan keluarganya dari generasi ke generasi. Kue puder buatan Omaci yang khas biasa dipesan masyarakat sementara wilayah Waitapiri ketika hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Kehidupan penduduk di Pulau Osi memang tidak pernah jauh dari laut. Bagi masyarakat di sini, laut telah menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi keberlangsungannya hidup. Ketika air laut sedang surut atau istilahnya meti, masyarakat biasa berburu kerang ataupun siput laut bibir pantai yang tidak jauh dari rumah mereka. Berdasarkan penelitian, hewan moluska ini memang memiliki kandungan zat-zat yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Daging kerang dan siput laut atau masyarakat di sini biasa menyebut hewan bercakang dengan sebutan bia, mengandung protein, zat besi, asam amino, omega 3, serta mineral yang cukup tinggi. Tak heran jika bia sering dicari untuk dijual di pasar ataupun dikonsumsi secara pribadi. Kali ini, aku membantu Ibu Jamilah mengumpulkan siput laut berukuran kecil yang biasa disebut bia kawoi yang diolah menjadi salah satu masakan khas di sini. Meski kaya manfaat bagi tubuh, namun siput laut harus diolah dengan benar sebelum dikonsumsi. Hewan bercakang seperti kerang dan siput laut ini memiliki fungsi ekologis sebagai penyaring salinitas air laut dari zat polutan maupun logam berat. Karena kerang maupun siput laut akan menyedot apapun yang ada di sekelilingnya untuk dijadikan sumber makanannya. Maka dari itu, sebelum diolah, bia harus dicuci bersih, kemudian direbus dengan air mendidih terlebih dahulu, agar lendir yang mengandung racun serta kotoran hilang. Selanjutnya, daging bia yang sudah dicuci bersih direbus dengan air mendidih. Berbeda dengan moluska lainnya, proses perebusan bia kawoi membutuhkan waktu cukup panjang. Karakter daging bia kawoi cukup keras menempel dengan cangkang, sehingga dibutuhkan sekitar 1 jam agar daging bia mudah dilepaskan. Mana pergerakan? Rian, buka. Bagi masyarakat pulau, hasil tangkapan laut memang selalu menjadi lauk pendamping makanan pokok mereka. Meski sudah mengenal nasi sebagai makanan pokok, namun masyarakat Pulau Osi masih sering mengkonsumsi olahan dari singkong sebagai asupan karbohidrat mereka. Salah satu olahannya bernama kasuami. Kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini akan membuat kasuami yang diolah bersama bia. Awalnya, bumbu disiapkan sebagai penggugah rasa. Jahe, bawang merah, dan bawang putih dihaluskan sebagai bumbu dasar. Tak lupa, garam ditambahkan agar lebih sedap. Selanjutnya, bumbu yang telah ditumbuk halus ditumis dengan sedikit tambahan rica atau cabai merah. Setelah halus,
Daging bia yang sudah direbus tadi ditumis bersama bumbu hingga bumbu meresap ke dalam dagingnya. Kasuami sebenarnya merupakan olahan makanan pengganti nasi yang berbahan dasar dari tepung singkong yang sebelumnya telah diperas dari sari pati acinya hingga kering atau disebut lempe. Sebagai panganan pengganti nasi, tepung singkong atau lempe untuk membuat kasuami harus diayak dahulu agar didapat butiran tepung singkong yang halus. Bila untuk membuat kasuami original, tepung singkong yang telah diayak biasanya langsung dicetak dan dikukus hingga matang. Namun kali ini, aku membuat kasuami modifikasi, yaitu kasuami isi bia dan kasuami gula. Untuk membuat kasuami isi bia, tepung singkong yang telah diayak aku campurkan bersama parutan kelapa. Agar adonan lebih padat, selanjutnya daging bia yang telah ditumis dicampurkan ke dalam adonan kasuami hingga merata. Untuk kasuami gula, awalnya Ibu Rosna membuat adonan kunci yang terdiri dari parutan kelapa yang dicampur dengan gula merah. Selanjutnya, kunci dicampur dan diaduk dengan tepung singkong menjadi adonan. Setelah semua bahan tercampur, adonan dicetak dalam cetakan runcut yang terbuat dari daun kelapa. Kemudian adonan dikukus di atas periuk sekitar 15 menit hingga matang. Bagi masyarakat Pulau Osi yang masih keturunan suku Buton, olahan kasuami yang juga biasa disebut kasomola ini merupakan makanan pokok pengganti nasi yang dikonsumsi sehari-hari yang disandingkan dengan lauk, ikan, ataupun sayur. Olahan berbahan dasar singkong ini selain kaya karbohidrat juga merupakan sumber vitamin B kompleks yang membantu pertumbuhan tubuh dan memproduksi sel darah merah. Selain itu, tambahan daging bia yang kaya protein menjadikan olahan kasuami isi bia menjadi menu lengkap yang kaya akan manfaat. Beragam olahan unik bisa dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali wilayah kepulauan. Bagi masyarakat pulau, hasil tangkapan laut merupakan sumber makanan utama dalam keseharian mereka. Ikan yang didapat biasanya diolah dalam keadaan segar dengan beragam cara serta teknik agar menjadi sajian nikmat, kaya manfaat. Salah satu hasil laut yang cukup digemari karena kandungan gizinya yang tinggi yaitu gurita. Kali ini, aku akan mengolah gurita menjadi salah satu masakan khas di sini. Bagi sebagian masyarakat, hewan laut bertentakel ini dikenal memiliki daging sangat kenyal bila diolah menjadi masakan. Namun, tidak bagi masyarakat di sini. Sebelum diolah, biasanya daging gurita yang masih utuh dan segar dipukul-pukul dengan gaba-gaba atau pelepah pohon sagu. Fungsinya, supaya daging gurita sedikit empuk nantinya bila diolah. Gurita banyak digemari menjadi bahan masakan karena manfaatnya yang baik bagi tubuh. Berdasarkan uji klinis, daging gurita merupakan sumber kalsium, kalium, fosfor, selenium, vitamin A, B, C, taurin, dan beberapa asam lemak omega 3 yang merupakan nutrisi penting yang dapat mengurangi kemungkinan penyakit jantung serta kanker. Tak heran jika hewan laut ini sering dijadikan bahan olahan khas masyarakat di sini. Salah satunya sayur kelor, kaldu gurita,
gurita yang akan aku buat nanti. Untuk dijadikan bahan masakan sayur, daging gurita aku pisahkan kantong tinta dengan kepala serta tentakelnya. Kepala serta kantong tinta ini nantinya akan dimasak dengan daun kelor. Sementara tentakel atau hati gurita ini akan aku masak bambu bersama dengan talas atau keladi. Di berbagai wilayah di Indonesia, daun kelor memang sering dijadikan olahan masakan karena khasiatnya yang baik bagi tubuh. Daun kelor memiliki kandungan vitamin dan mineral yang lebih tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Dalam daun kelor terdapat vitamin C serta vitamin A yang terdapat pada daun kelor 7 kali lipat serta 4 kali lipat lebih tinggi bila dibandingkan dengan jeruk dan wortel yang mengandung senyawa sejenis. Berdasarkan penelitian, daun kelor dapat membantu anti-inflamasi atau peradangan karena infeksi serta kandungan protein, fosfor, dan kalsium yang terdapat pada daun kelor membantu sebagai antioksidan dan membantu sistem pencernaan. Bagi masyarakat di Pulau Osi, sayur daun kelor biasanya disantap dengan singkong atau keladi yang dimasak di dalam bambu. Keladi atau talas ini memang merupakan sumber karbohidrat pengganti nasi yang sepadan. Namun, meski kaya manfaat, talas juga mengandung kalsium oksalat yang beracun dan gatal bila dimakan. Karena itu, talas harus dicuci bersih terlebih dahulu sebelum diolah. Selanjutnya, supaya sedap, keladi yang telah dipotong kecil-kecil ditambahkan bumbu rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Selanjutnya adalah proses memasak bambu. Jika biasanya keladi dimasak sendiri dalam bambu tanpa tambahan bahan lain, namun kali ini aku membuat variasi dengan menambah daging gurita untuk dimasak bersama. Proses olahan masakan dari batang bambu ini dikenal rendah kolesterol karena tidak menggunakan minyak atau bahan-bahan lainnya. Selain itu, aroma khas dari bambu seolah memberi cita rasa tersendiri. Sementara aku membakar bambu, Ibu Hadiah menyiapkan sayur daun kelor kaldu tinta gurita. Bagi masyarakat di sini, sayur daun kelor biasa dimasak bersama bunga dan buah pepaya muda yang diiris tipis-tipis sebagai pelengkapnya. Selain menambah cita rasa masakan, buah dan bunga pepaya muda mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh. Proses pembuatan sayur daun kelor kaldu tinta sangat mudah dan cepat, karena semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat hanya diiris tanpa perlu dihaluskan. Selanjutnya, bahan-bahan seperti buah dan bunga pepaya dimasakkan ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah itu, daging gurita dan kangkung kita dimasukkan hingga matang. Setelah menjadi kaldu, sebagai tahap terakhir, barulah bumbu dan daun kelor dimasak bersama hingga matang dan siap disajikan.
sajian sayur daun kelor kaldu tinta gurita dengan keladi masak bambu ini seolah menjadi menu sajian lengkap yang kaya tradisi dari Pulau Osi. Gurita, daging gurita yang lembut berpadu dengan segarnya kuah kaldu dari sayur daun kelor semakin menambah cita rasa tersendiri. Di tempat selain itu, menu masakan yang kaya manfaat ini bisa menjadi referensi untuk diet rendah kalori.